Om Swastiastu, rajang ketemu malih sareng tiang Gus Babah sama Sri Andayani ring channel Gus Babah official nih. Mungkin jadi kita lanjutkan bercerita nih tentang lika-liku perjalanan tiang Gus Babah ring dunia musik pop Bali nih, sebagai pencipta maupun sebagai penyanyi lagu pop Bali, pop genjeng. Nah, kemarin terakhir bagaimana yang bisa menjadi seorang penyanyi juga akhirnya, bukan hanya pencipta saja. Nah, ini seru sejarahnya nih. Nah, awal-awalnya kan tidak dikasih karena belum menemukan lagu yang tepat gitu. Nah, selama beberapa tahun itu yang mencari-cari apa sih yang cocok untuk yang bawakan di dalam lagu atau tembang pop Bali ini. Karena di awal sebelumnya kan dan berhasil lah di lagu-lagu kompilasi yang ikut sebelum. Nah, ini ceritanya seru nih dan memang tidak disengaja ini ketemu akhirnya kan. Pada saat di kampung ada acara nih ya, tentang anak medue karya di rumah di Banjar. Nah, seperti biasa dia pulang untuk ya menyambut raya istilahnya gitu. Nah, setelah di rumah ya sibuklah dengan kegiatan menyambut raya di sana di kampung. Nah, sehabis karya pas waktu jeda ini yang Nabi Wastane ke belakang ke di Nabi Wastane di halaman belakang. Nah, kebetulan di sana ada orang yang sedang kenten ya minum gitu loh. Ngelau istilahnya bang bahasa saruhan gitu loh. Ya, terus di sana saya dengar orang mengenyekan kok seru sekali dia mempergunakan, kayaknya lagunya ini lagu bukan lagu-lagu genjek yang biasanya nih dipakai, seperti lagu tembang Bali dipakai gitu loh. Saya dengarkan tuh bagus sekali dia menggenjekkan dengan kayaknya ini tembang Bali dipakai, bukan lagu-lagu genjek yang seperti umumnya lah gitu. Nah, dia deketin buat dia. Nah, waktu itu bagus lagunya ini, yang tidak menanyakan lah siapa yang punya lagu. Nah, yuk rekam yuk. Nah, itu kan ini ke genjeknya yang di sana itu yang di kampung. Kebetulan yang genjeknya ini ke ya pekan lah istilahnya di kampung, dari dulu dari leluhur sudah diajak di kampung. Sekarang sudah banyak. Nah, dia rekam akhirnya lagu ini gitu. Rekam. Kebetulan yang dulu sudah ada Walkman dah istilah yang dulu kita pakai ngerekam gitu. Yang selalu bawa itu kan. Karena siapa tahu di tengah jalan ada inspirasi gitu deh. Nah, setelah rekam nih yang terus tertarik kalau satu lagu aja kan nggak mantap diperlihatkan sama bosnya gitu ke aneka gitu. Nah, akhirnya dari sore itu yang buat lagu lagi, langsung dia buat lagu, langsung dia buatkan satu lagu lagi gitu. Kalau lagu yang tiang buat nih mungkin sudah ada video klipnya nih sama Istian si Andayani. Umpamiang itu tiang buat. Nah, lagu Umpamiang nih tiang buat sampai malam itu.
sampai malam akhirnya jadi juga malamnya nih. Tapi sayangnya dia tidak dapat tidur. Karena apa? Lagu setelah yang dapat nih biasanya dihafalkan sendiri oleh otak nih. Walaupun kita pejamkan mata diam, tapi otak terus nyanyi nih. Nyanyi sendiri dia, pokoknya nggak bisa diginikan. Nyanyi, ya kayaknya dia nggak bisa tidur waktu malam nih, sampai pagi dia nggak bisa tidur. Karena otak kita ini sendiri dia menyanyi itu loh, sampai lagu itu hafal tanpa kita menyanyikan dengan benar gitu. Jadi cepat hafal karena dia nyanyi sendiri, ini mengulang terus mengulang gitu. Nah, jadilah satu lagu nih kemudian keesokan harinya dia kembali ke grup niki Genjek niki. Nah, grup Genjek niki kan sudah dia ajak juga di album, di semua album nih dia selalu Genjek nih dipakai. Nah, dibuatkanlah Genjeknya waktu nih kemudian dia rekam. Nah, punyalah 2 lagu nih sebagai andalan untuk bisa diperlihatkan sama bos aneka waktu nih Nah, setelah selesai karya di Banjar, saya kan kembali ke Denpasar. Karena dia bekerja kan menunggu waktu juga untuk bisa ke Tabanan membawa master ke, biar santai lah, cari libur gitu. Nah, pas libur baru ke Tabanan, sendiri dia ke Tabanan. Sampai di sana dia langsung ketemu sama Pak Ukes Witunaya almarhum, bos Aneka Rekor nih. Sambil dia nanya, kenapa Gus? Ini Pak, kebetulan yang sudah siapkan master untuk yang buat album, coba didengarkan dulu gitu. Nah, coba Pak putar, ya bilang. Cak kasih ini ya masternya. Nah, setelah diputar itu langsung dia gini tertarik. Wah, ini Gus, ini baru cocok Gus. Bikin album loh. Langsung. Emang bosnya kan sudah itu pinter ya, gini juga. Artinya mana yang bagus, mana yang belum. Pinter juga. Bikin album Gus. Langsung udah bikin ya, itu dia bilang. Wih, seneng sekali saya. Wih, ya nih, show di belakang layar. Mulai ke depan. Nah, baru kemudian yang persiapkan lagi tambah lagu untuk album pertama. Nah, di album pertama ini diberilah judul Ngalap Bulan gitu. Karena kan sebenarnya sih Namplak Po itu bagus lagunya gitu, tapi karena dipakai judul, karena kan di saat itu percintaan lah, sedang percintaannya itu loh, bagus-bagusnya. Dikasihlah judul Ngalap Bulan, dan sayangnya niki Namplak Po yang taruh di side B nomor terakhir gitu loh. Tapi yang ngebom itu Namplak Po-nya itu yang ngebom. Woi. Nah, dari sanalah kemudian mempersiapkan lagu-lagu yang lainnya, 8 lagu lagi. Yang juga cepat-cepat juga mempersiapkan itu, karena kan cepat-cepat ingin punya album gitu. Nah, akhirnya komplit lah 10 lagu itu gitu. Kemudian ada Ngalap Bulan, ada Umpamiang, Namplak Po. Nah, cerita daripada Namplak Po niki setelah dia tanyakan, dulu nak Namplak Po judulnya gitu loh. Karena dia ganti syairnya dan liriknya dia ganti, ternyata yang punya lagu itu Beli Gedut Bimbo niki. Beli Gedut Bimbo, Sasiasu Blitut, kena rayu selalu Blitut. Oh, ini adalah orangnya sangat-sangat baik orangnya. Ya, sekian tahun saya bersama beliau di
mereka. Bahkan pernah satu grup waktu keliling bersama satu produk rokok ke beberapa kota, Singaraja, Tabanan, sama apa lagi satu, Karangasem. Kemudian satu grup sama beliau beli Bimbo juga dengan sebagai figur yang dalam grup yang ke video-videoannya juga. Nah, karena tahu berikut Bimbo yang punya lagu Nike, maka yang segeralah menemui berikutnya untuk minta izin agar ya itu diberikan membawakan lagunya itu. Nah, karena dia pasti dikasih, karena dia orangnya baik sekali orangnya. Nah, waktu itu langsung, oh iya Gus, pakai aja. Cuman dia katakan bahwa lagu itu yang ganti syair sama judulnya. Ya, ada apa? Nah, setelah dibuatkan aransemen oleh Gusti Sudarsana, lagu itu sudah sudah jadi. Kemudian diberilah honor. Nah, honornya itu saya bagi dua sama dia gitu berikutnya. Ya biar sama-sama enak lah gitu. Nah, kemudian seiring waktu jadilah keluar album itu tahun 2001. Album itu keluar dan bersamaan dengan penghargaan yang peroleh dari ajang Pesta Kesenian Bali waktu itu, lomba cipta lagu pop Bali. Nah, itulah pertama kali lagu pop Bali dilombakan di PPKB, di PKB itu. Nah, lagu Talu Sembuk itu yang mendapatkan juara satu waktu itu. Nanti ini dia akan ceritakan kisahnya Talu Sembuk ini digabung dengan albumnya Ya Sesegan. Itu nanti akan saya ceritakan di episode berikutnya. Nah, di sini di album pertama Tiang Niki didukung oleh Gek Sri, ceweknya Gek Sri. Kenapa Tiang selalu memajang cewek di sana agar menarik lah istilahnya albumnya Niki gitu, sebagai penarik aja. Makanya setiap album yang selalu mengajak cewek untuk duet dan dia juga nyanyikan lagu sendiri. Di album kedua juga Kenten, album kedua Nike yang berjudul Dot Nganten juga masih didukung oleh Gek Sri. Waktu Nike album kedua yang Dot Nganten. Kemudian yang ketiga sudah berubah formasi untuk ceweknya. Yang album ketiga yang pakai Ayu Duari yang di album ketiganya itu. Mungkin ya sudah ada yang tahu album ketiga Tiang Nike karena sudah di-upload di YouTube channel Tiang Gus Baba Official. Silakan ditonton. Dan Tiang Nike membuat album setiap tahun ya, dimana album pertama yang Alap Pulan Nike tahun 2001, kemudian yang kedua Nike album Dot Nganten ya, tahun 2002, mana album Nike didukung oleh Gek Sri ya. Dan kemudian album yang ketiga tahun 2003, Nike pas 2003 yang ketiga.
yang didukung oleh Ayu Duari niki. Nah, kemudian yang keempat niki yang sebut sebagai album volume 3 tambah 1. Mungkin banyak yang belum ngerti kenapa kok 3 tambah 1 kok tidak album keempat gitu. Karena seperti niki, album ketiga niki ada di Aneka Record kan. Sedangkan album yang berikutnya niki yang persiapkan sendiri dan maunya kan mencobalah kalau bisa dijual nanti albumnya yang jual rencana gitu kan, biar lebih dapatlah penghasilannya gitu. Tapi karena tidak menemukan kecocokan harga itu loh, makanya dia terpaksa harus produksi sendiri. Karena produksi sendiri kan juga perlu modal banyak nih untuk produksi kaset itu. Nah, akhirnya dia tetap juga melakukan kalkulasi kan dan bisa enggak? Kayaknya bisa sih, makanya dia jalani nih dia produksi sendiri, produsernya sendiri, sebagai penciptanya sendiri, penyanyinya sendiri, biayanya sendiri juga. Ya itu semua ininya payahnya juga luar biasa waktu ini karena kan semuanya sendiri gitu. Nah, di mana album keempat ini yang pakailah sewa studio record di Januari Record waktu itu, yang pegang mixingnya nih ke The Arte waktu itu di sana. Nah, album keempat ini yang berjudul Ceng Ceng Kepes, di mana di sana juga lagunya yang Losari, makin semua sudah mendengarkan lagu Nike dan sering dinyanyi-nyanyikan nih. Nah, di album Nike juga yang isi juga ceweknya gitu. Yang dia pakai adalah saudara dia sendiri, Ida Antari namanya nih. Nah, album keempat Niki 3 tambah 1 yang dia sebut Nike sebagai album yang terakhir bagi dia, yang terakhir setelah album itu dah kembali istilahnya lagu baru agak redup sedikit gitu, mulai meredup. Nah, vakum lah dia akhirnya dari belantika musik dan sebagainya, apalagi ditambah dengan adanya COVID niki tambah lagi. Ya, tapi ada hikmahnya juga kan, dengan adanya COVID niki yang punya pemikiran untuk mengumpulkan lagu-lagu yang di YouTube, karena sebelumnya dia biarkan itu loh, seperti tidak menghargai hasil jerih payah niki dulu. Ijo kadang lagu nenek, DJ kadang lagu nenek. Nah, akhirnya dia makin sedang berburu niki lagu-lagu Tiang itu kadang-kadang bisa lupa kadang-kadang lagu Tiang. Untung Tiang masih punya arsip catatan-catatan lagu-lagu Tiang Dumun ya kan. Nah, makin sudah mulai terkumpul, tapi ada beberapa lah yang hilang gitu modelnya kasetnya. Nggak tahu siapa yang dikasih, tapi dia akan berusaha tetap mencari. Dan nah, itulah perjalanan dia. Mudah-mudahan situasi cepat berlalu, kita semua bisa bebas bekerja, bebas kemana-mana, dan dumadak sami sehat-sehat kembali seperti semula Bangten kene repot banget. Aduh amun nike mantan dumugi napi yang suguhkan bisa menghibur semeton sami. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber dan penonton channel YouTube Gus Babah Official yang sarang istri yang tercinta Sri Andayani ngaturang para musik semua. Om Santi 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 Om. Bye bye.
ada